Jadi selain bersepeda statis atau tidak kemana-mana di dalam satu ruangan, bundaran atau tempat fitness, warga Amerika sekarang banyak juga yang suka naik sepeda seperti ini di luar dari satu ruangan tempat ya, ke Sis, tempat ya? yang lain. Betul, Ya, nah untuk ini sarana namanya Capital transportasi. Bike Share, ini namanya bike pot, yaitu tempat parkir Pangkalan. sepeda, pangkalan Iya, sepeda pangkalan ya. sepedanya. Nah ini letaknya banyak sekali di seputar Washington DC dan sekitarnya. Ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah kota Washington DC untuk menggerakkan semangat bersepeda warganya. Iya betul, dan juga gerakan ramah lingkungan ya. Iya. Selain sehat juga ramah lingkungan. Waduh, ini anginnya kencang banget ya. Kalau kayak gini main sepeda kayaknya nggak mungkin ya, Sus, Nggak ya? mungkin, ini aja berdiri aja susah. Nah Kalau pemirsa, gini. kita simak aja cerita berikut ini ya. Seperti halnya di tanah air, semakin banyak warga Washington DC keranjingan naik sepeda. I love it. I use it every single day to get to school. It's a great transportation system, and I wish a lot more people used it because I think DC is too condensed with cars. Antusiasme inilah yang membuat Chris Holben kian bersemangat mempromosikan Capital Bike Share, program penyewaan sepeda secara harian, bulanan, bahkan tahunan bagi warga Washington DC dan sekitarnya. As of today, we have 93 stations with close to 1,000 bikes. We have about over 4,000 members. They've taken about 35,000 trips, which is one person taking one bike out of a rack per day. Walaupun baru berjalan 2 tahun, program ini sangat sukses. Cara menyewanya pun mudah. Masukkan kunci ke box sepeda yang diinginkan, begitu lampu hijau menyala, ambil sepeda dengan menarik setangnya. Sepeda-sepeda ini bisa disetel sesuai tubuh, dan setelah selesai, pengguna bisa mengembalikan di stasiun manapun. Solusi transportasi yang sehat, relatif murah, dan praktis. Setiap stasiun menggunakan energi yang ramah lingkungan dengan panel-panel surya. Bentuknya pun moduler yang bisa dilebarkan maupun dikecilkan sesuai kebutuhan. Untuk menjadi anggota, biaya berkisar antara $5 per hari hingga $75 per tahun. Ini ditambah ongkos sewa sekitar $1,50 per 30 menit, tapi 30 menit pertama gratis. Para pelanggan senang dengan berlakunya bike share di Washington, seperti Natalia yang berasal dari Paris. It's great to do your food shopping, but that the carts is just a little too small as compared to the one in Paris. Tapi banyak juga yang tak keberatan dengan mungilnya keranjang seperti siswa ini. Namun ia kesulitan menemukan stasiun terdekat. They don't really have interactive maps yet, and it's hard if you don't have an iPhone to know where the next place is. Program ini juga menarik warga yang sudah punya sepeda. I would definitely use it for having friends come visit if we all wanted to go and tour the city by bike. It's a lot more convenient and probably cheaper than going to a bike shop to rent a bike. Walaupun terhitung tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang sistem sepedanya sudah maju seperti Kanada dan Prancis, kota-kota besar di Amerika mencoba mengejar ketinggalan ini demi mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas kesehatan warga. Untuk dunia kita, dari Washington DC, tim VOA. Aduh, naik sepedanya nanti aja ya, Sus, ya. Ini angin ribut. Kalau udah panas gitu. Nanti aja kalau udah musim semi atau musim panas. Iya, nah sekarang kita istirahat dulu pemirsa. Iya, tapi jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita punya satu cerita tentang warga Indonesia di Amerika. Kembali setelah berikut.